teman-teman dari BPW ini harus aktif, Pak. Ke Dinas Pariwisata masing-masing daerah. Iya, Mereka iya. itu punya dana kok, Pak. Iya, iya. Karena apa? Pemerintah sudah concern bahwa akan memajukan SDM. Iya, Nah, iya. kalau mereka bisa mendekati provinsinya, Dinas Pariwisata, minta difasilitasi apakah pelatihan dulu, kemudian sertifikasi, atau sertifikasinya buat teman-teman. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Perbincangan serius tapi santai ini akan dipandu oleh host IINTOA, Bapak Bondan Nurdianto. Para pendengar podcast Pariwisata Indonesia dan pemirsa YouTube IINTOA yang berbahagia. Pagi ini kita akan berbincang mengenai program sertifikasi profesi. Hal ini sangat perlu untuk diketahui oleh para pelaku pariwisata. Bersama kami sudah hadir Ibu Sri Suryani selaku Direktur LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pramindo yang mengkhususkan diri mengelola sertifikasi bagi insan industri pariwisata yang bergerak dalam bidang tours and travel dan industri pariwisata terkait untuk membawa pencerahan mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi agar para pelaku industri pariwisata tersebut dapat memiliki daya saing yang kuat dengan pembuktian profesionalisme yang mumpuni. Selamat pagi Bu Sri, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu Bu. Selamat pagi Pak Bondan, amin, sehat berkat doa Pak Bondan. Alhamdulillah ya. Senang mendengar suara Ibu Sri lagi nih di udara. Nanti kapan-kapan kita ketemu darat Bu ya. Siap Pak Bondan. Ya, Oke. mudah-mudahan Pak Bondan juga sehat ya Pak. Amin, terima kasih. Ya. Bu Sri, sebelum perbincangan kita mulai, saya ingin memberi informasi terlebih dahulu mengenai pertemuan online seminar beberapa hari lalu yang menghadirkan Ibu Teti Arianto, salah satu komisioner BNSP. Di dalam pertemuan tersebut ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Ada peserta yang mengira bahwa program sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi di dalam bidang pariwisata adalah satu rangkaian program dari mulai pelatihan yang diakhiri dengan uji kompetensi. Nah, hal yang ingin kami ketahui, tolong Bu Sri jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan program uji kompetensi atau sertifikasi profesi ini dan apakah benar pelatihan CBT atau Competency Based Training termasuk di dalamnya. Artinya, pelatihan ini dilaksanakan juga oleh LSP. Monggo silahkan Bu Sri. Baik Pak Bondan, terima kasih. Pastinya hari ini saya sangat senang sekali karena diberikan kesempatan ya untuk menjelaskan perihal ini ya tentang sertifikasi. Jadi kalau kita mengingat dari Undang-Undang Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003, khususnya di pasal 18 yaitu tentang ketenagakerjaan, di sana jelas Pak Bondan dikatakan bahwa semua tenaga profesi itu harus tersertifikasi. Saya tekankan lagi, semua tenaga profesi harus tersertifikasi. Harus, Bu, ya. Artinya, ya harus. Artinya bahwa tenaga profesi ini harus mendapat pengakuan. Seperti Pak Bondan, nggak mungkin Pak Bondan akan mengatakan, saya ini seorang tour planning yang handal loh, saya sudah bekerja di travel agent 30 tahun. Tetapi nggak ada pembuktian, tidak ada recognition Pak bahwa Bapak ini belum pernah ikut sertifikasi, ya itu masih tanda kutip. Gitu. Jadi itu diatur dalam Undang-Undang sekali lagi Nomor 13 Tahun 2003, khususnya di pasal 18. Nah, oleh karena itu Bapak, jadi sertifikasi beda dengan pelatihan, sangat beda. Yaitu di mana
acuannya adalah dengan standar kompetensi atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia, apakah itu yang nasional atau yang internasional. Setelah CBT, kompetensi based training, kemudian dilakukan dengan CBA, yaitu kompetensi based assessment. Nah, Pak Bondan, saat ini mungkin teman-teman itu menganggap bahwa LSP itu boleh melakukan pelatihan. Itu salah, Pak. Banyak anggapan demikian tuh, Bu. Salah, Pak. Jadi artinya yang melakukan pelatihan itu adalah misalnya dari lembaga-lembaga pelatihan. Nah, oleh karena itu harus sinergi, Pak. Pada waktu melakukan pelatihan, kemudian pada waktu sertifikasi. Nah, LSP itu hanya boleh melaksanakan assessment, Pak. Nah, kalau selama ini mungkin teman-teman bertanya, loh kok LSP Pramindo bisa melakukan pelatihan? Karena kebetulan LSP Pramindo ini kami juga mempunyai lembaga pelatihan atau LPK, Pak. Namanya adalah LPK Edutama. Jadi yang melaksanakan pelatihan itu adalah LPK Edutama, TBT-nya, kemudian yang CBA-nya adalah dari LSP Pramindo. Nah, kalau mungkin teman-teman mengatakan wajahnya sama, yang melakukan pelatihan ya asesor, iya pasti, karena kebanyakan memang yang kami rekrut untuk menjadi pelatih itu adalah asesor-asesor. Namun, bahwa kalau misalnya asesor itu sudah menjadi narasumber, pada waktu assessment dia tidak diperkenankan untuk menjadi asesor. Gitu. Jadi nah, contohnya begini. Ya, kesimpulannya gimana tuh, Bu? Nah, contohnya begini nih, Intoa mengadakan pelatihan nih tentang travel consultant. Narasumbernya Pak Bondan dan Pak Yogi. Dan ingat bahwa ini karena CBT CBA, acuannya materi-materinya harus mengacu kepada standar. Iya, betul. Itu harus standar. Nah, nanti pada waktu CBA, Pak Bondan sama Pak Yogi nggak boleh menjadi asesor. Seperti itu sih Pak Bondan. Ya, jadi sangat kuat sekali bahwa sertifikasi profesi itu memang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi. Pasal 18. Di undang-undang itu memang ada kalimat atau kata-kata yang menyatakan mengharuskan, Bu, ya? Iya, bahwa semua tenaga profesi harus tersertifikasi. Itu Bu. Memang yang melaksanakan adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tetapi kan BNSP nggak mungkin melaksanakan sendiri. Oleh karena itu, BNSP memberikan lisensi kepada LSP untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu Pak Bondan. Wah, ya Bu, ya Bu. Jadi artinya program sertifikasi ini dirancang untuk membantu dan bukan untuk membebani para insan pariwisata, dalam hal ini para pekerja profesional. Demikian ya Bu ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi dalam hal ini pemerintah pun sering memberikan fasilitasi dalam rangka tenaga pekerja khususnya di bidang pariwisata itu untuk mendapatkan rekognisi Pak. Iya. Rekognisi, karena ada beberapa manfaat sertifikasi, Pak. Ya, boleh Bu. Jelaskan tuh manfaatnya apa aja tuh Bu. Jadi ada beberapa manfaat sertifikasi. Manfaat yang pertama adalah untuk si pemegang sertifikasi sendiri semacam prestis ya, bahwa dia itu sudah menjadi tenaga profesi yang kompeten. Nah, diakui dengan sertifikat kompetensi. Karena kalau kita bicara tentang kompeten, seseorang dikatakan kompeten itu ada 3 hal. Yaitu satu, knowledge-nya oke, skill-nya oke, dan lebih-lebih adalah attitude-nya. Attitude, Bu. Ya, attitude. Itu, jadi kemudian yang kedua, bagi dunia usaha dan dunia industri, Pak. Jadi, artinya misalnya ada, saya memberikan contoh misalnya Panorama Travel nih. Nah, kalau sebagian besar atau malah semua tenaga kerjanya itu baik itu di bidang tour planning, ticketing, atau tour leader-nya sendiri,
atau bagian-bagian lainnya itu sudah tersertifikasi, itu kan akan kelihatan bahwa jadi artinya kalau tuh ternyata sudah banyak karyawannya yang tersertifikasi, nah artinya bahwa memang perusahaan itu oke gitu loh. Kemudian juga untuk meningkatkan karier. Jadi itu beberapa hal gunaan daripada sertifikasi sih Pak. Oke. Seperti itu kira-kira. Baik Bu, ini semakin menarik nih Bu ya. Saya ingin membedah lebih dalam nih Bu. Hasil dari uji kompetensi ini adalah penjenjangan atau leveling Bu. Bisa Ibu tolong jelaskan mengenai leveling ini dan kesetaraannya dengan jenjang dalam pendidikan formal dan jenjang okupasi Bu. Apakah ada kaitannya Bu? Monggo. Sangat Pak, sangat. Saya boleh menampilkan atau nanti saja nih, apa namanya, tapi paling nggak gini, kalau kita bicara masalah leveling, kalau kita bicara masalah standar dulu ya Pak Bundan ya. Iya Bu, ya Bu. Kalau kita bicara masalah standar, itu kan ada 3 Pak, yaitu yang namanya standar nasional. Standar nasional. Itu yang kita kenal dengan SKKNI, standar kompetensi kerja nasional. Iya. Kemudian yang kedua adalah standar khusus. Standar khusus ini adalah SKK ini belum ada, tetapi dia mempunyai aturan sendiri. Ya. Dan yang ketiga adalah standar internasional. Untuk BPW, ini adalah menggunakan saat ini level 4. Level 4 itu tingkatannya kalau dia di dunia pekerjaan itu adalah sama dengan supervisor ya. Supervisor. Kemudian level 5 dan 6 itu sudah di staf ahli kan, berarti dia kalau di travel agent itu sudah di manajer. Nah, kalau dia di pendidikan, dia itu adalah sama dengan strata 1, Pak. Kalau kita bicara tentang pengalaman, berarti tingkatan dia itu kalau di travel agent tingkat manajer, tetapi kalau dia di pendidikan, berarti dia adalah di strata 1 atau di adik-adik kita yang mengambil S1 tetapi sudah di akhir perkuliahan. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi untuk level 6 itu kalau di pendidikan formal itu setara dengan strata 1, Bu ya? Betul. Atau S1 gitu. Oke, baik, Bu. Jadi memang sudah jelas ya bahwa di dalam kompetensi ini memang leveling itu sudah diatur sedemikian rupa baiknya dari mulai level 1 dan sampai untuk sementara ini di Indonesia baru sampai level 6, Bu ya. Saya ingin bertanya lebih lanjut, di dalam proses sertifikasi kompetensi ada istilah mengenai skema yang biasanya kalau setahu saya itu skema disusun oleh BNSP bersama-sama dengan LSP dengan rekomendasi dari asosiasi dan pakar. Kemudian ada juga istilah unit kompetensi dan KUK atau kriteria unjuk kerja. Mohon Ibu bisa jelaskan mengenai 3 hal ini, Bu ya. Jadi skema, unit kompetensi, dan KUK, Bu. Monggo, silakan, Bu. Oke, Pak Bondan. Untuk yang pertama tadi kebalik, Pak. Oh, kebalik. Gimana, Bu? Jadi skema sertifikasi, ya. Jadi kalau misalnya ada yang akan mendirikan LSP, itu persyaratan yang pertama bahwa harus didukung oleh salah satu asosiasi. Nah, dan LSP itu harus sudah ada skema yang sudah divalidasi oleh BNSP. Berarti BNSP hanya memvalidasi, Bu ya? Iya. Nah, skema itu disusun oleh siapa? Apakah oleh LSP? Skema itu disusun oleh LSP dan industri, Pak. Bersama-sama, Bu ya. Kalaupun panduan penyusunan skema itu sudah diatur oleh BNSP. Kemudian nanti setelah itu baru skema itu akan diajukan ke BNSP dulu, Pak. Baik. Kemudian nanti akan dicek dan sebagainya. Kemudian setelah itu nanti BNSP akan memvalidasi. Artinya kalau skema sertifikasi itu sudah divalidasi oleh BNSP, sudah bisa dipergunakan. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, unit kompetensi. Nah, Bapak, ini mungkin pertanyaan yang kedua dan ketiga itu terkait, Pak. Nah, kalau kita mengacu kepada standar tadi, Pak, ya di dalam standar. Jadi sebenarnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu sebenarnya adalah standar operasional prosedur, Pak.
Iya. Jadi sebenarnya contohnya saya ambil contoh yang mudah saja. Seorang guide. Ya. Harusnya si guide ini pada waktu dia bekerja, dia itu mengacu kepada standar. Ya. Dimana kalau kita lihat struktur yang ada di standar itu yang pertama adalah satu kode unit, yang kedua adalah judul unitnya, misalnya bekerja sebagai seorang pemandu wisata. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah deskripsi unit. Dengan mempelajari unit bekerja sebagai seorang pemandu wisata, artinya dia itu dapat mampu melaksanakan apa. Kemudian yang keempat itu adalah elemen, Pak. Elemen, ya. Elemen. Nah, elemen kemudian selanjutnya adalah KUK. Ya. Ada kriteria unjuk kerja, ya. Kemudian setelah kriteria unjuk kerja ada batasan variabel dan pedoman penilaian. Nah, ini semua ada di standar. Nah, sebenarnya tadi saya mengatakan, nah kalau gitu KUK itu apa? KUK itu adalah sebenarnya sama dengan IK, Pak. Instruksi kerja. Pak. Instruksi kerja, iya. Iya, jadi misalnya nih, bekerja sebagai seorang pemandu wisata. Ada elemen kan, Pak? Ada, ya. Nah, ada elemen, berarti adalah poinnya. Misalnya, arti seorang pramuwisata. Nah, pramuwisata di sampingnya ada KUK. KUK itu kan perintah kerja. Iya. Jadi cuma di dalam KUK itu kalau dijadikan SOP, dijadikan kalimat perintah. Oh. Ya, karena di KUK itu kata kerjanya itu dimulai dengan kata kerja pasif. Nah, kata kerja itu nanti kita jadikan kalimat perintah. Kerjakan. Ya. Kerjakan, ya. Informasi kepada wisatawan. Oke. Jadi seperti itu, Pak. Jadi saya ulangi lagi, skema sertifikasi itu yang membuat adalah LSP dan industri duduk bareng. Ya, karena apa? Di dalam skema sertifikasi ini kan ada persyaratan. Di klausul nomor 6 itu, Pak, itu ada persyaratan buat peserta yang mau assessment menggunakan skema tersebut. Nah, yang tahu persyaratan kan tentunya orang-orang industri, Pak. Seperti itu. Kemudian nanti ini akan divalidasi oleh BNSP, baru bisa digunakan. Kalau sampai ada LSP yang menggunakan skema belum divalidasi oleh BNSP, itu namanya belum sah. Gitu, belum valid. Pak. Kemudian kalau bicara tentang unit kompetensi dan KUK, nah kita akan melihat nih di SKKNI, di standar kompetensi kerja nasional itu ya di sana diterangkan mengenai unit kompetensi KUK. Itu Pak Bondan. Ya, mengenai skema Bu, itu biasanya umurnya atau durasinya berapa lama tuh Bu? Berapa tahun atau berapa bulan atau bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau skema itu nggak ada durasi penggunaan, Pak. Ya. Selama itu masih relevan, sesuai dengan industri, ya kita masih bisa dipergunakan terus. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada masukan-masukan dari industri bahwa contohnya klausul nomor 6 tentang persyaratan pendaftaran. Ini kayaknya harus disesuaikan dengan yang baru loh. Nah, baru direvisi. Nah, revisi ini kita harus laporkan ke BNSP, Pak. Iya. Jadi dalam hal ini misalnya saja asosiasi kami, IINTOA, melihat ada satu unit kompetensi yang mungkin kurang cocok atau sudah nggak up to date gitu, Bu. Itu boleh ya kita mengusulkan, Bu, ya? Sangat boleh, Pak. Sangat boleh. Justru LSP akan sangat senang sekali karena apa? Yang memberikan masukan kan langsung dari industri, Pak. Iya. Gitu. Tapi memang acuannya adalah kepada standar. Sekarang ini kan memang saat ini standar yang kita pakai itu ATT-STP ya. Nah, kita mengacu kepada toolbox ASEAN. Nah, mudah-mudahan SKKNI BPW yang sedang digarap oleh Kemenpar dan Kemenaker, review ini segera ditandatangani oleh Pak Menteri supaya bisa kita gunakan juga sebagai acuan. Seperti itu, Pak Bunda. Jadi sertifikat ini
boleh dikatakan nanti valid juga untuk kalau misalnya seorang pelaku pariwisata yang mengambil sertifikat untuk boleh mempergunakan itu di wilayah ASEAN ya Bu ya? Betul Pak, jadi nanti istilahnya begini, saat ini memang kebetulan yang dimonitori dikomandani oleh Bu Hetty ya, beliau adalah komisioner di NSP untuk pengakuan tingkat ASEAN. Jadi bahwa nanti teman-teman pekerja profesi yang sudah mengambil sertifikasi khususnya yang sudah menggunakan standar ASEAN itu bisa mendaftarkan diri Pak supaya ada pengakuan ASEAN. Ya, tapi memang itu belum kami sendiri belum mendapatkan kejelasan yang pasti prosesnya seperti apa karena memang belum clear. Nanti tentunya kami akan diberikan informasi setelah clear. Jadi teman-teman yang memang LSP itu menggunakan standar ASEAN, itu nanti bisa didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan seluruh ASEAN. Oke. Ya, jadi pengertiannya misalnya seorang tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di, katakanlah di Malaysia atau di Thailand, itu dengan membawa sertifikat yang dari BNSP kita, bisa diakui di sana untuk bisa juga diberikan pemahaman bahwa mereka sudah kompeten gitu Bu ya. Betul Pak Bondan, betul ya. Oke. Ya. Very good Bu. Kita tahu bahwa untuk bisa mendapatkan fasilitas uji kompetensi ada yang sepengetahuan saya Bu ada dua proses sertifikasi yang untuk mendaftar Bu ya. Sejauh ini yang saya ketahui ada dua cara, yaitu yang difasilitasi dan yang mandiri. Yang pertama adalah merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini umumnya dari Kemenparekraf yang kemudian dialokasikan ke Pemprov atau Pemkot atau langsung difasilitasi oleh Pemprov. Nah, yang kedua adalah yang mandiri atau boleh dikatakan berbayar, yaitu permintaan dari kalangan institusi pendidikan, organisasi asosiasi, atau perusahaan-perusahaan atau bahkan perorangan. Nah, untuk yang kedua, yang mandiri, saya kira itu sudah jelas lah Bu, karena itu berbayar Bu ya. Tapi yang mengenai difasilitasi, ini karena dibayari oleh pemerintah nih Bu, kadang-kadang ada masalah. Peserta yang diajak atau diundang itu seringkali tidak tepat sasaran, karena yang diterima adalah sekedar untuk pencapaian kuota kuantitas saja. Sehingga maaf, jauh dari pencapaian kualitas. Menurut Ibu, bagaimana LSP mensiasati dan mengantisipasi hal ini, Bu? Silakan, Bu. Baik, Pak Bondan. Luar biasa. Saya mungkin juga bisa menyampaikan bahwa saat ini LSP Pramindo itu memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, memang ada dua. Iya. Ada dua, yaitu satu dengan difasilitasi dan yang kedua mandiri. Nah, saat ini memang kami mengelola untuk fasilitasi itu Pramindo itu mengelola dari 3 unsur, Pak. Satu dari Kemenpar. Iya. Jadi Kementerian Pariwisata memberikan kuota, kemudian untuk dilaksanakan. Iya. Yang kedua, kami ini melaksanakan kegiatan juga dari Dinas Pariwisata, Pak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di beberapa provinsi. Iya, Alhamdulillah Pak, alhamdulillah di masa pandemi ini banyak dinas pariwisata itu. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri memang. Kalau mandiri itu artinya si peserta membayar sendiri Pak. Betul. Tidak gratisan. Nah, menarik Pak, menarik banget. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa bagaimana mensiasati supaya tidak salah sasaran. Iya. Saya menjamin 100% Pak, bahwa LSP Pramindo ini tidak salah sasaran. Amin. Kenapa? Karena kita prosesnya adalah melalui asosiasi, Pak. Oke. Jadi kita misalnya nih, ada kuota untuk travel consultant. Iya. Nah, yang kita akan sampaikan, yang kita akan hubungi adalah asosiasi, Pak. Iya. Yang berkaitan dengan skema ini, misalnya Asita, atau mungkin ASPI, dan sebagainya. Sehingga tidak akan salah sasaran.
Iya, iya, Bu. Contohnya lagi, misalnya ada fasilitasi untuk pemandu gunung. Nah, Iya, kami akan menghubungi dengan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. iya, iya, Jadi iya. nanti yang merekrut peserta itu mereka, Pak, bukan LSP Pramindo. Ya, Bu. Jadi kita hanya berkomunikasi karena kebetulan memang kita juga mengadakan MOU ya. Iya. Jadi apa namanya kerjasama yang kita kuatkan dengan MOU sehingga kalau ada kota-kota begitu ya tinggal kami hubungi asosiasinya, Pak. Iya, iya, iya. Misalnya saya dengan APGI, misalnya di daerah Lombok di sana, ini akan ada sertifikasi fasilitasi dari Kemenpan 50 Iya, orang. Ya sudah saya iya. bersurat aja. Iya, Saya iya, iya. bersurat ke APGI, ini mohon di apa namanya peserta untuk kegiatan ini. Ya udah Pak. Oke. Dan nggak akan salah sasaran kalau buat kami. Jadi benar-benar nanti peserta sertifikasi ini adalah memang yang orang-orang yang memang cocok dalam bidangnya, Bu ya. Jadi jangan Betul. sampai nanti yang diutus itu untuk urusan apa operational tour tapi yang dikirim orang bagian misalnya ya entah Drivernya, berantah dari mana ya gitu, Bu ya. betul betul betul. Jadi Ya sudah sejak awal men-screening dulu betul-betul peserta itu relevan dengan apa yang akan diujikan, Bu ya. betul dan untuk memperkuat itu kan setiap asosiasi itu dia akan memberikan surat rekomendasi, Pak. Oke, ya itu penting, Bu. Sehingga kalau toh misalnya terjadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, enggak saran kan saya tinggal lah. Kan ini ada rekomendasi dari asosiasi. Iya. Tapi ini kok bisa salah. Iya Iya, kan, iya. Pak? Iya, jelas, Seperti Bu. itu, Pak Bundan. Oke, Ya, Bu. Luar biasa, Bu. Analisa yang begitu mendalam mengenai sertifikasi profesi. Kami harapkan setelah tayangan acara ini tampil, banyak pihak dalam hal ini para tour operator anggota IINTOA menjadi jelas ya bahwa program sertifikasi bukanlah beban, tapi malah menjadi suatu kebutuhan. Saya perlu ulangi, karena merupakan kebutuhan pribadi maupun institusi tempat kerja, bahwa sertifikasi kompetensi adalah hak yang sekaligus juga menjadi kewajiban warga negara. Terkait dengan sertifikasi kompetensi, betul. tolong Ibu jelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban ini. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau pengertian tentang hak dan kewajiban, pasti, Pak. Tadi di Ya, awal saya sudah sampaikan. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang, Pak. tuh Nomor ya. 13 tahun 2003 tadi, Pak. Iya, iya, Jadi, iya, iya. bahwa setiap tenaga profesi itu wajib, Pak. Wajib Hmm, tersertifikasi. Nah, iya. memang Pak, sayang banget ini, khususnya untuk teman-teman di apa namanya di bidang travel ini belum terlalu menyadari hal ini. Saya salut dengan Kemenak, Pak. Kemenak, iya. Eh, Kementerian Agama ya. Iya, iya, Dia iya. itu membuat undang-undang nomor 18 tahun 2018, Pak. Iya. Semoga saya nggak salah. 18 tahun 2018. Bunyinya adalah begini, Pak. Semua travel agent umroh Iya. dan haji, semua travel agent umroh dan haji, itu harus diaudit oleh lembaga sertifikasi usaha. Mungkin Pak Bundan pernah dengar ya. Ya, saya pernah dengar tuh, Bu. Ya, harus diaudit oleh LSU, lembaga sertifikasi usaha. Usaha, ya. Dan salah satu persyaratannya untuk bisa diaudit oleh LSU, istilahnya travel agent itu bisa mendapatkan PPIU, ya, itu persyaratannya yang pertama adalah bahwa karyawannya, tour leadernya, itu harus sudah tersertifikasi BNSP. Oh, ya, ya, ya. Jadi jujur pada tahun 2018, 2019 belum COVID, kami banyak menangani sertifikasi untuk tour leader itu dari teman-teman dari travel agent umroh dan haji, Pak. Iya, Karena iya. buat mereka kalau mereka nggak melaksanakan ini, izin dari perusahaan nggak bisa diperpanjang, Pak. Iya, Karena iya, iya. apa itu terbentur dari Undang-Undang Kemenak nomor 18 tahun 2018. Kalau saya nggak salah ini, mudah-mudahan saya nggak salah, Pak. Iya, Seperti iya, itu, iya. Pak. Nah, ini memang untuk travel agent non umroh
ini memang belum ada seperti itu, Pak. Sehingga akhirnya travel agent non umroh ini masih agak santai-santai gitu ya. Agak santai-santai gitu ya, karena biasanya memang kita itu kalau sudah dipaksa, sudah ditekan baru gitu ya, Pak ya. Seperti itu kira-kira, Pak. Jadi kemudian memang untuk biro perjalanan yang non umroh saya kira perlu satu law enforcement ya untuk memenuhi yang tadi yang namanya hak dan kewajiban itu, Bu Esri ya. Betul, Pak, betul. Okay. Nah, kemudian yang teman-teman dari travel agent khususnya BPW ini harus aktif, Pak. Ke Dinas Pariwisata masing-masing daerah. Iya. Mereka itu punya dana kok, Pak. Iya, iya. Karena apa? Pemerintah sudah concern bahwa akan memajukan SDM. Iya, iya. Kalau mereka bisa mendekati provinsinya, Dinas Pariwisata, minta difasilitasi apakah pelatihan dulu, kemudian sertifikasi atau sertifikasinya buat teman-teman travel agent. Insya Allah kalau proposalnya benar, itu pasti akan difasilitasi. Itu trik and triknya, Pak. Seperti itu. Jadi artinya apa? Hanya semangat. Kan Intoa ini mungkin kalau sudah tersebar di seluruh provinsi kan, nah ini bisa bersatu nih, misalnya di Jakarta nih, bersatu, berkumpul, hubungi Dinas Pariwisata Jakarta. Biasanya sih kalau untuk Jakarta ya, untuk DKI ini sebelum COVID, karena Pak Bondan juga terlibat di dalamnya, untuk BPW sih selalu mengadakan pelatihan diakhiri dengan sertifikasi ya, tapi karena memang banyak dana dipangkas untuk penanggulangan COVID ini memang akhirnya tidak ada lagi ya. Tapi di daerah-daerah masih ada, Pak, masih ada. Seperti itu sih, Pak, tip and trick-nya, Pak. Jadi intinya asosiasi harus proaktif gitu, Bu ya. Nanya-nanya. Betul. Ya. Iya, Bu, iya, Bu. Baik, karena kan kadang-kadang begini, Pak Bondan, kadang-kadang ada provinsi, mereka itu ada dana untuk pengembangan SDM, tapi nggak ngerti ini dana ini dipakai untuk apa dipakai gitu. Untuk apa? Kalau nggak ada masukan dari pelaku pariwisata seperti itu, Pak. Baik, Bu. Ya, Bu. Kita semua para pelaku inbound tourism sangat berharap kiranya border bisa segera dibuka. Dan kami, para anggota IINTOA dapat berkarya kembali dalam perannya sebagai penghasil devisa bagi negara dan bangsa Indonesia. Dan dengan sertifikasi kompetensi profesi ini dapat menjadi prioritas dalam upaya mencapai SDM di Biro Perjalanan Wisata yang handal dan profesional. Nah, itu harapan kami, Bu ya. Mudah-mudahan dari anggota IINTOA nanti kita semua bisa di-certified untuk bisa menjadi SDM yang handal dan profesional. Saya kira itu harapan Ibu juga demikian, Bu ya? Pasti, Pak, pasti. Ya. Iya, Bu. Waktu jua yang membatasi pertemuan kita, Bu Sri. IINTOA sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah berkenan memberikan sharingnya dan sangat berguna untuk kepersatuan Indonesia. Sebelum kita berpisah, barangkali Ibu ingin memberikan hints ataupun pesan-pesan bagi kami para anggota IINTOA untuk bisa lebih menggalakkan sertifikasi kompetensi ini. Silakan, Bu. Kami mohon tipsnya dari Ibu apa nih, Bu? Baik, terima kasih Pak Bondan untuk mengakhiri bincang-bincang kita. Kalau saya sih ya pastinya LSP itu adalah tangan kanannya BNSP. Nah, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu kami menjalankan amanah, Pak, dari BNSP. Kami harapkan bahwa untuk teman-teman IINTOA di seluruh Indonesia, ini kan sekarang sudah tidak zamannya lagi teman-teman itu mengatakan, gue ini unggul loh, gue ini profesional loh, tanpa direkognisi. Tanpa direkognisi, iya. Cara rekognisinya yaitu dengan sertifikasi. Gitu. Iya, Bu, ya, Bu. Wah, iya. Jadi karena sertifikat kompetensi ini adalah membuktikan. Kayaknya sekarang sebenarnya karena begini, Pak, mungkin teman-teman dari IINTOA, dari pelaku pariwisata khususnya di travel agent ini, mereka itu berpikirnya begini, gue udah tua nih, ya pengalaman di travel agent sudah 30 tahun. Masuk disuruh mengerjakan soal, salah itu, Pak.
Salah, pengertian itu salah. Salah, karena nanti asesor pada waktu melaksanakan kegiatan assessment itu dalam pengumpulan bukti-bukti, kalau emang sudah berpengalaman kan kita pengumpulannya adalah dengan bukti-bukti portofolio, Pak. Oh iya. Iya, jadi portofolio ya. Iya, seperti Pak Bondan ini kan nggak mungkin Pak Bondan saya suruh membuat quotation lagi. Nah, dengan bukti pembuktian Bapak yang sudah bekerja ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya memberikan mencari bukti-bukti dari Bapak itu dengan jenis tidak langsung atau pengumpulan bukti portofolio. Iya. Seperti itu. Jadi nggak sulit Pak sebenarnya untuk pengakuan ini. Jadi karena memang ya sekarang eranya memang kita merasa unggul itu harus diakui dengan recognition. Nah, recognition-nya itu melalui apa? Ya sertifikasi. Sertifikasi. Baik Bu Sri, aduh terima kasih banyak Bu Sri. Saya kira mungkin Ibu Sri jangan bosan-bosan, nanti kalau suatu hari akan kami undang kembali untuk kita ngobrol-ngobrol soal sertifikasi kompetensi ya Bu ya. Sumber daya manusia khususnya di bidang pariwisata ini harus unggul Pak, harus maju. Sehingga nanti kalau pandemi ini berlalu, kita sudah siap dengan pemasukan pariwisata di Indonesia. Iya. Itu Pak Bondan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Saya Bondan Nuryanto pamit undur diri. Sampai jumpa di acara podcast dan YouTube selanjutnya. Terima kasih. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan serius tapi santai dengan Ibu Sri Suryani, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pramindo. Silakan memberi tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.